رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب وخطب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كلما أحرموا من الميقات. الله أكبر كلما لبى الملبون وزيد في الحسنات. الله أكبر كلما دخلوا فجاج مكة وتلك الرحبات. الله أكبر كلما طافوا بالبيت العتيق وضجت الأصوات بالدعوات. الله أكبر كلما سعوا بين الصفا والمروة وتلك المشاعر المفضلات. الله أكبر كلما وقفوا خاضعين بعرفات وكلما نظر إليهم الجبار من فوق 7 سماوات. وكلما باتوا بمزدلفة وأفاضوا إلى منى ورموا تلك الجمرات. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله شهادة تنجينا من عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم وقد فاز المتقون. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan harapan semoga kita tidak mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah, terutama seluruh jamaah haji,
khususnya dari Kabupaten Jember. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap Idul Adha kita akan selalu diingatkan dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Mekah, di mana seluruh umat Islam sedunia berkumpul untuk bersama-sama bersimpuh kepada Allah Rabbul Alamin dengan menanggalkan segala atribut keduniaan, status sosial, jabatan maupun harta benda. Bahkan mereka dilarang memakai wewangian, pakaian berjahit, dan larangan ihram lainnya. Semuanya memakai pakaian kehambaan, yaitu pakaian ihram, sebagai simbol kesetaraan dan kesamaan di antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada kemuliaan, keutamaan, dan keunggulan apapun di antara seorang hamba dengan lainnya. Bukan karena ras dan sukunya, jabatan atau hartanya, dan bukan pula karena nasab keturunannya, akan tetapi hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Al-Hujurat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Hujurat 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ala la fadla li arabiyyin ala jamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabi, wala li ahmar ala aswad, wala li aswad ala ahmar, illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ala hal ballaghtu?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala falyuballigh syahidul ghaiba. Rawahul Baihaqi an Jabir. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan sesungguhnya nenek moyang kalian adalah satu. Tiada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab. Tidak ada keutamaan bagi orang Ajam atas Arab, orang berkulit merah atas berkulit hitam, dan yang kulit hitam atas kulit merah, kecuali dengan takwa. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apakah aku sudah menyampaikan risalah? Mereka, para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu tidak diperbolehkan dan haram hukumnya manusia merasa diri lebih baik, lebih utama, lebih mulia, lebih suci, dan lebih hebat, lalu merendahkan manusia lainnya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah iman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah, ketakwaan atau kepatuhan kepada Allah inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Di dalam satu riwayat, beberapa tahun sebelum beliau Nabi Ibrahim dikaruniai putra, Nabi Ibrahim telah melakukan penyembelihan ternak untuk disedekahkan kepada kaumnya. Beliau tidak kurang telah menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta fi sabilillah. Sehingga kaumnya terkagum-kagum terhadap apa yang telah dilakukan oleh beliau. Nabi Ibrahim lalu berkata, sungguh semua apa yang telah aku lakukan bukan apa-apa bagiku. Ma taqarrabtu bihi laisa bisyai'in 'indi. Nabi Ibrahim tidak mengharapkan pujian, tapi beliau betul-betul ikhlas dalam rangka melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan menyembelih ternak dan disedekahkan kepada kaumnya. Bahkan beliau bersumpah, "Lau kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah wa ataqarrabu ila Allah taala." Demi Allah, andai aku punya anak, maka aku akan korbankan juga fi sabilillah, dan aku gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah waktu demi waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu, sampai Nabi Ibrahim lupa terhadap apa yang telah diucapkan. Singkat cerita, ketika beliau telah dikaruniai anak, yaitu Ismail, dan telah berusia, satu riwayat menyebutkan 7 tahun, satu riwayat, dan ini yang masyhur, menyebutkan usia 13 tahun, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, pada malam tanggal 8 Dzulhijjah, beliau Nabi Ibrahim bermimpi. Ada suara yang berkata, "Ya Ibrahim, ufi binadrik." Wahai Ibrahim, laksanakan nazarmu. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim kemudian merenungkan dan memikirkan mimpinya semalam. Apakah mimpi itu datangnya dari Allah atau dari setan? Sebab tanda-tanda mimpi itu datang dari Allah, maka akan terulang setidaknya 2 kali, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Maka tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut dengan Yaumut Tarwiyah, yaitu hari perenungan atau hari pemikiran. Lalu malam berikutnya, yaitu malam 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Ya Ibrahim, ufi binadrik. Wahai Ibrahim, laksanakan nazarmu. Maka keesokan harinya Nabi Ibrahim yakin dan mengerti bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari itu tanggal 9 Dzulhijjah disebut Yaumu Arafah, atau hari keyakinan dan pengetahuan, atau hari kesadaran, yang bertepatan dengan wukuf di Arafah. Nabi Ibrahim yakin dan sadar bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, yaitu Yaumut Tarwiyah dan Yaumul Arafah, disunatkan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji untuk berpuasa karena besarnya fadilah pada 2 hari tersebut. Sebagaimana hadis Nabi dari Abu Qatadah Al-Ansari, "Shaumu yaumit tarwiyah kafaratu sanatin wa shaumu yaumi arafah kafaratu sanatain." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah beliau yakin bahwa mimpi itu datangnya dari Allah, maka keesokan harinya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, seperti pagi ini, berangkatlah Nabi Ibrahim dengan mengajak putranya Ismail
seraya beliau membawa tali dan membawa pisau menuju ke tanah Mina. Selama perjalanan, iblis tidak henti-hentinya menggoda dan membujuk agar perintah itu tidak dilaksanakan. Yang pertama mendatangi ibu Nabi Ismail. Didatangi dan iblis bertanya, "Aina zahaba Ibrahim bibnik?" Kemana Ibrahim pergi dengan anakmu? Ibu Nabi Ibrahim, Nyai Hajar, menjawab, "Ghada bihi ala ba'di hajatih." Oh, tadi pagi sudah berangkat dengan anaknya karena ada keperluan. Iblis kemudian menegaskan, "Lam yaghdu li hajatin, innama dhahaba bihi liyadhhabahu." Ibrahim tidak pergi untuk hajatnya, tetapi Ibrahim pergi bersama anakmu liyadhbahhu, untuk menyembelihnya. Limadza yadhbahu? Kenapa kok kemudian Ibrahim mau menyembelih putranya? Qala, iblis kemudian menjawab, "Za'ama anna rabbahu amarahu bidzalik." Ibrahim menduga dan mengira bahwa Tuhannya telah memerintahkan hal itu. Luar biasa, seorang ibu ini kemudian menjawab, "Qad ahsana ayyuti'a rabbahu." Maka Ibrahim pasti akan berbuat baik dengan melaksanakan dan taat kepada Tuhannya. Kemudian iblis menyusul kedua beliau, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lagi-lagi Nabi Ismail dibujuk dengan ucapan yang sama. "Kau tahu kemana ayahmu? Pergi dengan membawamu serta membawa pisau dan seutas tali." Nabi Ismail menjawab, "Oh, ada hajat. Bapak ada keperluan." Iblis menjawab, "Enggak, bapakmu tidak ada keperluan kecuali dia ingin menyembelihmu." Jawab Nabi Ismail, "Limadza yadhbahuni?" Kenapa bapak ingin menyembelihku? "Za'ama anna rabbahu amarahu bidzalik." Bapakmu berdalih bahwa telah mendapatkan perintah dari Tuhannya untuk menyembelihmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya Nabi Ismail melempari iblis, melempari setan dengan beberapa batu dan kerikil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika sampai di Mina, di dekat sebuah batu besar, Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fazur madza tara." Wahai anak kecilku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintah untuk menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail kemudian dengan tegas menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapak tersayangku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka engkau insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Setelah mendengar jawaban sang putra, Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa agar diberikan anak yang soleh telah digabulkan oleh Allah. Rabbi habli minas solihin. Kemudian Nabi Ismail berpesan kepada ayahandanya, "Wahai ayah, sebelum ayah menyembelihku, ikatlah tanganku dengan kuat terlebih dahulu, agar saat aku menggelepar tidak mengenai ayah. Setelah itu, telungkupkan wajahku ke tanah, agar ayah tidak iba melihatku
Lalu kemudian sing-singkan lengan bajumu agar tidak terkena cipratan darahku, agar tidak mengurangi pahalaku dan tidak terlihat oleh ibu, sehingga membuat beliau bersedih hati. Asahlah pisau ayah tajam-tajam agar bisa memotong leherku, karena aku tahu mati itu sangat berat. Setelah ayah menyembelihku nanti, bawalah bajuku, karena beliau Nabi Ismail tidak punya baju kecuali hanya satu yang dipakai saat itu, baju putih. Bawalah bajuku kepada ibu, agar ibu mengenangku dan sampaikan salam takdimku kepada ibu, agar bersabar atas perintah Allah. Ayah, jangan ayah ceritakan kepada ibu bagaimana ayah mengikat dan menyembelihku. Dan jika sewaktu-waktu ayah bertemu dengan anak seusiaku, jangan pandang dia, agar ayah tidak bersedih hati dan menyesali apa yang telah ayah lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim dengan bergetar hati setelah mendengar permintaan putranya dan keikhlasannya untuk disembelih, beliau berkata, "Ni'mal aunu anta ya waladi ala amrillah." Sungguh engkau sebaik-baik pertolongan wahai anakku atas perintah Allah. Beliau terharu dengan ketulusan dan ketaatan sang putra. Apalagi watak beliau adalah penghibah dan lembut hati, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 75. Inna Ibrahim al-halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika beliau berdua telah pasrah dan menerima, Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk menyembelih, dan Nabi Ismail menerima perintah Allah dan perintah ayahnya untuk disembelih. Wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim membaringkan Ismail atas pelipisnya. Lalu Nabi Ibrahim meletakkan pisau di leher putranya. Saat itu Allah membuka hijab dari pandangan seluruh malaikat, baik yang di langit maupun yang di bumi, sehingga mereka menyaksikan peristiwa yang menegangkan itu. Lalu Nabi Ibrahim dengan sekuat tenaga menyembelih putranya. Seketika itu seluruh malaikat bertakbir, Allahu Akbar, dan mereka semua bersujud kepada Allah atas keagungannya dan atas ketaatan kedua hambanya itu. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata pisau itu tidak mampu melukai Ismail sedikit pun. Lalu Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abati, du'ufat quwwatuk bisababi mahabbatika li, fala taqdiru ala dhabhi." Wahai ayah, adakah kekuatan ayah melemah karena kecintaan ayah kepadaku, sehingga ayah tidak mampu menyembelihku? Demi mendengar ucapan putranya, Nabi Ibrahim kemudian menebas sebuah batu besar yang ada di sampingnya. Maka terbelah dualah batu besar tadi. Seraya memandang kepada pisau, Nabi Ibrahim berkata, "Taqta'ul hajar walam taqta'il lahma." Kau ini, wahai pisau, bisa memotong batu, tetapi kamu tidak bisa memotong daging. Dengan kuasa Allah, pisau tadi kemudian menjawab, "Ya Ibrahim, anta taqulu iqta' wa ilahul alamin yaqulu la taqta', fa kaifa amtasilu amraka 'asyan li rabbik." Wahai Ibrahim, engkau memerintahkan saya agar memotong leher putramu, sementara Allah melarangku. Bagaimana aku mau mengikuti perintahmu kalau dengan itu aku durhaka pada Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah memanggil Nabi Ibrahim, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul azim.
Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah benar-benar suatu ujian yang nyata. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita mendapatkan perintah seperti itu? Mampukah kita melakukannya? Tapi Allah kemudian mengganti dengan seekor domba yang besar. Wa fadainahu bidzibhin adin, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilan yang besar, yaitu domba besar yang dikorbankan oleh Habil. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa domba itu dari surga, seraya mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim melihat malaikat Jibril datang, beliau mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kemudian disusul dengan rasa syukur dari Nabi Ismail karena tidak jadi disembelih, beliau mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Dan itulah kemudian rangkaian takbir yang dibaca setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu marilah kita setiap Idul Adha berupaya untuk melakukan kurban dengan menyembelih hewan ternak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebab ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah min hiraqatid dam. Tidak ada amal anak Adam yang lebih disukai oleh Allah pada hari nahar kecuali menyembelih kurban. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-udhiyatu li sahibiha bikulli sya'ratin hasanah, rawahu Ibnu Majah. Hewan korban bagi yang melaksanakan maka akan dibalas oleh Allah setiap helai rambut dengan satu kebaikan. Belum lagi hikmah daripada kurban yang begitu banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian ibadah kurban adalah suatu lambang dan petunjuk bahwa hanya dengan pengorbanan, perjuangan dan suatu cita-cita akan bisa tercapai. Pengorbanan membutuhkan keikhlasan, dan keikhlasan akan menumbuhkan ketahanan mental. Demikian pula sebaliknya, untuk mendapatkan ketahanan mental maka dibutuhkan sebuah pengorbanan dan keikhlasan. Marilah pada hari raya yang akbar dan suci ini kita bersama-sama memperingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa takwa dan berbakti kepada Allah dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah, mati dengan disertai iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alayha shawaf. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أعد الله علينا وعليكم من بركات هذا العيد وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 عدد من أما البيت الحرام من إنسان. الله أكبر عدد من طاف بالبيت العتيق وخضع لربه واستكان. الله أكبر عدد من وقف بعرفة ومدى يدي الافتقار طالبا للعفو من ربه والغفران. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد.
الحمد لله معيد الجمع والأعياد وجامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أحمده على نعم لا يحصى لها تعداد وأشكره وكلما شكر زاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صادرة من صميم الفؤاد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي شرع الشرائع وسن الأعياد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن الأربعة الخلفاء وبقية العشرة الكرام وجميع أصحابه السادة الحنفاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. واجعل اللهم بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء والجاهلون منا. وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.